warahmatullahi wabarakatuh. Para KSP yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, dan para pecinta misteri seluruh Nusantara, bahkan mancanegara. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya bersama Dr. Gumilar dan juga Abah Kundil. Oh, namanya kok lucu banget. Iya, itu pemberian dari rekan. Kun itu ada dari kundat, kun payak, kun mutlak disatukan jadi kun payak. Dil juga sama, Apa? Mas. Itu dari super deal, artinya jadi. Deal, bisa ada deal gitu aja. Asli mana nih, Pak? Orang sini asli. Mana nih? Ini di daerah mana nih, Dok? Ini Bandara Nusawiru, ini namanya Bandaran Nusawiru. Iya, Dusun Kalensari, Terus Desa Kondang Jajar, terus? Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran. Itulah. Nah, ini mau penelusuran kemana nih, Dok? Ini kita melakukan penelusuran di Nusawiru. Ya. Sebelumnya ini adalah sebuah tempat yang dianggap oleh masyarakat memiliki nilai spiritual yang sangat tinggi sekali. Masya Allah. Pada saat ini mau dibangun, ini Bandara ya? Bandara. Ya. Di Waktu bandara. dulunya? Waktu dulunya. Oke. Tapi ini tidak diganggu karena bagian dari sebuah situs budaya dan sejarah. Nah, oke. Tapi itu perlu dibuktikan benar sejarah atau kejelasan atau memang makam keramat. Nah, perlu dibuktikan secara ilmiah. Menurut Abah Kuntil ini, gimana nih, Pak? Ini Tempat memang ini, Pak. Cikal Bakal, Mas ya. Cikal Bakal Kota Cijulang. Dulunya ini memang ada kaitannya dengan Prabu Siliwangi. Ya, Prabu Jaya Dewata. Istilahnya Prabu Jaya Dewata menikah dengan Ratu Intan Kadaton, mempunyai putri bernama Putri Galih Layaran. Ketika Ada suara burung Ya. ketika ya makanya burung ketika Korea kalau istilah Sundanya ini. Ya, ketika Abah tadi bicara apa? Putri Galih Itu Layaran. langsung ada. Iya, iya langsung Korea. kontak ya. Burung Korea. Udah nggak ada lagi. Oh, ada ke sana muter. Iya, muter udah ada muter. Itu burung ini sering gitu, Pak? Kadang-kadang nggak sering. Apa burung keramat ini? Dianggap memang burung keramat juga. Kalau memang kita ke sugesti ya, burung keramat juga. Memang kalau sehari-hari mungkin ada, cuman jarang. Ini pertanda mungkin pertanda ini mah ya, mungkin kita diakui lah. Ya sudah sini diakui. Gitu. Oke, para KSP aku ngerasa sih seperti kita ada energi untuk menarik kita ke situ. iya. Dok, bener, Dok? Itu ngerasa. Tapi ada energi yang nyaman di sini dia. Betul. Nyaman. Maka kita buktikan saja dan kita Iya. penelusuran nih, Bah ya. Iya, iya. Ayo, monggo. Iya, siap. Ayo. Ini semak-semaknya ini tinggi banget. Iya, iya. Ini jalannya nih, Dok. Iya. Iya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak banget di sini ya. Iya. Ya, malam jam 2. Iya. Ini ada sumur ini. Ini dinamakan sumur keramat. Ini dari dulu, Mas. Dari dulu mungkin seperti tidak terawat. Sebab ininya tiap menit, tiap waktu itu ada airnya. Itu timbanya juga. Mungkin ini dibikinnya dulu zaman kakek nenek. Dulunya sudah ada ini, cuman diperbaharui aja. Kalau perkiraan berapa tahun ini? Ini sebetulnya ya keramat ini, Mas, tadi disambungkan ya dari Putri Galih Layaran menikah dengan Sunan Sunda Kabuaran. Itu Sunan Sunda Kabuaran siapa? Sunan Sunda Kabuaran itu adalah cucu daripada Linggamenak. Linggamenak itu dari Pajajaran juga. Oh, iya. Linggamenak. Nah, perkawinan dari situ mempunyai anak namanya Raden Wiramantri. Bukan Raden Wiramantri ya. Itu namanya yang disebut Prabu Pucuk Umun.
Prabu Pucuk Umun menikah dengan Dewi Sunyalarang, itu namanya Ratu Talaga. Mempunyai anak 6, yang ke-1 bernama Prabu Haur Kuning. Nah, ini adalah salah satu dari putra Prabu Haur Kuning. Prabu Haur Kuning punya putra 3 laki-laki. Yang ke-1 namanya Sang Hyang Upama, atau dengan bergelar itu di sana ya, di Pangandaran adanya. Yang kedua adalah Maharaja Cipta Sanghyang di Galuh Salawe. Yang ketiga ini Sang Hyang Wirautama. Wirautama itu disingkatnya Wiru, makanya sekarang menjadi Bandara Nusa Wiru. Nah, Wirautama ini dari kata-kata itu. Iya, kata itu Sang Hyang Wirautama, makanya ini cikal bakal kota Cipularang. Makanya Sang Hyang Wirautama itu, atau dengan nama lainnya adalah Sereupan Agung atau Sareupan Agung. Dengan gelar ini namanya Eyang Prabu Wase. Nah, ini Mas, Eyang Prabu Wase ini ada kaitannya loh dengan yang di Ciamis. Eyang Prabu Wase ini mempunyai putra namanya Sunan Cihideng, yaitu di Mandala yang tadi, Batu Karas. Ya, betul. Ya, di Mandara. Nah, di Mandala Sunan Cihideng mempunyai putra namanya itu adalah yang sekarang ada di Rancah, Hayam Canggong. Hayam Canggong menikah dengan yang dinamakan putri daripada Raden Rangamantri. Raden Rangamantri itu adalah dulunya adalah cucu daripada Guru Gantangan. Gus, ini dari sumber ini energi yang paling besar yang kita rasakan di sebelah sini, Gus. Nah, ini. Enggak, cuman begini dong. Iya. Ya, Pak Kundil ini apal banget loh. Ya. Ini Ya. para GSP juga pikirannya itu, wah, bisa lancar itu. Ya, Apa ya. ini memang dulunya wayang apa gimana? Ini tidak mengapa, mungkin aura mungkin langsung ada ketangkep yang- semua iya, nih. ketangkep semua. Masya Ada yang Allah. basic. Kadang-kadang Mas waktu diceritain nutup. Oh gitu. Tapi alhamdulillah kedatangan ya. lancar sekali di sini. Oh, berarti Eh, beliau-beliau bisa menerima alhamdulillah kita. menerima kita. Dulu memang pernah ya Pak. Kita ini mau bercerita nutup Mas. Nggak bisa cerita saya langsung. Terus terang aja ya Pak. Dulu pernah. Ya. Jadi sebaiknya kita Gus berdoa dulu Ya, di sini, oke, iya, ya. mendoakan agar para leluhur di sini siap-siap yang pernah singgah atau pernah di sini, kita doakan agar diterima di sini. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala nabi Mustafa Muhammad. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Menemukan sesuatu ini itu dibawa aja. Ini apa ini? Ini adalah pohon ketapang kalau di sini. Kayak dapat oleh-oleh nih kita. Iya, ya, buah-buah pohon ketapang. Ini bawa itu burung kelelawar biasanya, atau burung apa? Ya banyak lah. Ya, dapat hadiah ini. Ya. Ini dulunya Mas, ini memang memprihatinkan. Dulunya memang ini dibangun, tapi pada waktu itu mungkin kita dianggapnya orang musyrik, nggak ada yang mau. Ya, boleh. Sambil berdiri sambil cerita. Kalau boleh tahu nih, ini makanan ada kemana ini? Itu ke utara. Ke utara. Ini selatan. Berarti ini barat ya? Iya, ini barat, betul. Itu barat, itu timur. Yang di belakang kita timur. Kalau menurut dokter ini petilasan apa ini apa benar makam? Ada dua versi. Yang versi pertama ini adalah sebuah penjelasan. Yang versi yang kedua ini adalah sebuah makam leluhur. Tapi ini perlu pembuktian. Hanya lebih cenderung bahwa ini adalah sebuah makam, bukan ya, sebuah makam. Dulunya itu bekas tembok Mas, Ya. itu bata. Nah, itu banyak sekali di bawah. Kalau saya rasakan energinya ini lebih ke
spiritual tinggi ya. Ini residual ini yang saya tangkap memang berapa ratusan tahun yang lalu, Tahun ini, 1500 ya. Ini sebuah makam. ya. Kalau saya ambil dari rasa makam bagi saya ini bisa diluruskan ini sebuah makam. Betul. Karena kalau kita berdoa ngerasa seperti ada Nyaman, tetesan, nyaman, nyaman. ya, terus ya keindahan dalam kita berkalimat, berucap, berlafaz itu menandakan bahwa ini indikasinya ada sesuatu di sini. Itu ada suara betul yang apa? Tapi bunyi yang berbeda. Ya, Ini mengarah ke sini ya. Iya, yang sini. Hilang lagi, Wis. Nah, Oh iya. Ada pakai. Tapi burungnya aneh kan? Bukan suara kucing. Oh, kayak suara kucing atau gimana? Iya, suara kucing mungkin ini kan kerangan daripada Prabu Siliwangi. Itu kadang-kadang Kalau boleh tahu keturunan dari Prabu Siliwangi ke berapa ini? ini Prabu Siliwangi kan mempunyai anak. Yang ke satu adalah Putri Garilayaran. Garilayaran mempunyai anaknya itu namanya Prabu Pucuk Umun. Berarti kedua, Prabu Pucuk Umun mempunyai anak namanya Prabu Haur Kuning. Prabu Haur Kuning mempunyai anak yang tiga itu termasuk ini, berarti generasi keempat. Nah, kalau ini sebuah makam, itu makam siapa? Ini namanya